Hai, welcome to Disease Notes by Mastermind Study. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit katup jantung, yaitu regurgitasi mitral atau mitral regurgitation atau yang sering kita singkat sebagai MR. Kali ini kita akan membahas dari aspek etiopatogenesisnya. Yuk, untuk lanjutnya kita lihat dari mind map. Pertama kita bahas dulu dari definisi mitral regurgitation atau MR. MR merupakan kondisi berupa adanya aliran barik darah atau secara retrograd melalui katup mitral ketika sistol yang disebabkan oleh adanya abnormalitas penutupan katup mitral. Ketika terjadi aliran turbulensi melalui katup mitral, maka muncul terjadi murmur sistolik yang menjadi ciri dari temuan klinis pada kasus MR. Sebelum lebih lanjut membahas etiopatogenesis dari MR, kita mulai dengan gambaran anatomi dari katup mitral. Katup mitral merupakan struktur yang kompleks dan tersusun oleh anulus katup, dua daun katup, chorda tendinae, dan otot-otot papiler, di mana keempat struktur ini akan ditopang oleh miokardium yang berada di sekitar dari empat struktur tersebut yang menjadi tempat sebagai tempat pelekatan dari anulus dan musculus papillaris. Kerusakan dari integrasi tersebut atau gerakan terkoordinasinya akan menyebabkan abnormalitas penutupan katup selama sistol, sehingga terjadilah MR atau mitral regurgitation. Pada gambar berikut ditunjukkan beberapa penyebab mitral regurgitation dari masing-masing struktur yang menyusun katup mitral. Pada anulus mitral bisa terjadi kalsifikasi anular. Pada daun katup bisa terjadi degenerasi myxomatosa, penyakit rematik, dan kardiomiopati hipertrofi. Pada chorda tendinae dapat terjadi ruptur yang biasanya bersifat idiopatik dan endokarditis. Pada otot-otot papiler dapat terjadi disfungsi atau rupturnya otot tersebut. Dan pada ventrikel kiri yang mengalami dilatasi juga bisa menyebabkan mitral regurgitation. MR dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu adalah MR primer dan MR sekunder. MR primer adalah kondisi MR yang disebabkan oleh defek struktural dari satu atau lebih dari komponen katup itu sendiri. MR sekunder adalah kondisi MR yang sebenarnya katupnya masih normal, tapi terjadi regurgitasi akibat pembesaran ventrikel kiri. MR terjadi akibat abnormalitas koaptasi dan penutupan dari daun katup mitral akibat dilatasi dari anulus mitral oleh adanya pembesaran ventrikel kiri dan atau pemisahan spasial dari musculus papillaris yang menyebabkan pemindahan traksi dari chorda tendinae dan daun katup yang melekat. Lebih lanjut lagi, bergantung pada onset gangguan katup, MR dapat muncul sebagai MR akut ataupun MR kronik, yang keduanya memiliki patofisiologi yang berbeda. Pada kebanyakan kasus MR akut, biasanya disebabkan oleh kerusakan yang tiba-tiba dari komponen katup. Contohnya ruptur dari musculus papillaris yang sudah infark pasca beberapa hari mengalami STEMI sehingga menyebabkan MR yang berat. Dapat juga disebabkan oleh ruptur dari chorda tendinae yang disebabkan oleh endokarditis infektif, trauma tumpul ke dada, atau akibat degenerasi chorda tendinae akibat penyakit jaringan ikat seperti sindrom Marfan. Kemudian, pada MR kronik umumnya memiliki penyebab primer multiple, termasuk degenerasi myxomatosa dari katup, sehingga daun katup yang bersifat floppy akan menyediakan tempat untuk regurgitasi terjadi melalui pendorongan berlebih menuju atrium kiri selama sistol. Penyebab lain dari MR kronik primer adalah deformitas katup akibat penyakit rematik, defek kongenital katup, dan perluasan kalsifikasi dari anulus mitral sehingga mencegah gerakan normal daun katup yang mengganggu penutupan katup. MR kronik sekunder bisa disebabkan oleh pembesaran ventrikel kiri dan atau disfungsi ventrikel kiri yang disebabkan oleh infark miokardium, penyakit jantung iskemik kronik, atau kardiomiopati terdilatasi. Oke, itu merupakan pembahasan mengenai aspek etiopatogenesis dari MR. Semoga bermanfaat. Thank you and see you next time.